Lega. Itulah yang dirasakan Samira alias Doktif pasca Richard Lee alias DRL resmi ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Ya, wanita berusia 45 tahun itu juga mengaku puas ketika melihat DRL berjalan keluar sambil diborgol menuju ruang tahanan setelah lebih dari 4 jam diperiksa. Bagi Doktif, penahanan ini menjadi momentum pertanggungjawaban bagi DRL atas kerugian material masyarakat yang ditaksir mencapai ratusan miliar. Saya percaya kebenaran itu, saya percaya dengan kepolisian Indonesia dan saya percaya kebenaran itu akan seterang cahaya tanpa perlu kita teriak-teriak menjatuhkan orang lain. Saya jual legal dan BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan. Saya nggak pernah jualan produk yang tidak berizin dan juga membahayakan masyarakat. Tindakan polisi untuk memborgol DRL bukan tanpa alasan. DRL dinilai tidak kooperatif selama masa wajib lapor. DRL bahkan masih sempat melakukan siaran langsung di media sosial, padahal seharusnya ia memenuhi panggilan penyidik. Kemarin bulan lalu saya sampai 1 bulan sampai dirawat di rumah sakit, tapi saya... Seolah tak puas dengan penangkapan DRL, Doktif juga meminta kepada pihak berwajib untuk memeriksa istri DRL, Reni Effendi. Permintaan ini muncul karena adanya dugaan aliran uang dari hasil penjualan skincare yang disebut-sebut mengalir ke Reni Effendi. Lantas, apakah hal ini berpotensi membuat sang istri ikut terseret dalam kasus tersebut? Setelah sempat naik darah saat hadir di persidangan terakhir Amar Zoni, Camelia akhirnya mengakui bahwa hubungannya dengan Amar ternyata memang sudah kandas. Hubungan keduanya resmi berakhir sejak 5 Maret lalu lewat surat yang dilayangkan Amar ke Camelia. Camelia pun menegaskan tak akan mau lagi terlibat dalam kasus yang tengah menimpa sang mantan kekasih. Wanita yang berprofesi sebagai dokter gigi ini bahkan mengakui bahwa selama berhubungan ia merasa Amar hanya memanfaatkan uangnya saja. Pengakuan Camelia cukup mengejutkan publik, karena selama ini Camelia dikenal bucin bahkan rela bolak-balik ke penjara hingga menghadiri setiap sidang hanya untuk memastikan kasus Amar berjalan lancar. Di sidang terakhir, Camelia malah sempat menegaskan bahwa Amar tidak akan bisa hidup tanpa dirinya. Miris memang, sudah capek-capek berjuang menemani Amar yang tengah terpuruk, Camelia justru harus menerima kenyataan pahit dicampakkan. Namun tak ingin larut dalam kesedihan, Camelia mengaku sudah punya pacar baru. Putus dan gue sudah punya pacar baru. Lantas mungkinkah hubungan mereka berakhir karena Amar mengetahui Camelia sebenarnya telah memiliki pria idaman lain? Kalau untuk masalah pribadinya Amar, itu kan lebih bagus ditanya ke keluarganya, adiknya Aditya. Amar itu lebih mempersiapkan diri untuk menerima tuntutan gitu loh. Ya tentu dia, ya namanya orang yang ditimpa permasalahan dan musibah itu kan, pasti dia kan lebih banyak berdoa, berzikir, berpuasa, tahajud. Bikin geger jagat maya hingga viral, penampilan komedian Nurina Permata Putri alias Rinda Nose bikin pangling. Melalui unggahan di sosial media pribadinya, istri Josie Falaza itu menjelaskan ke publik jika baru saja jalani operasi plastik, bukan di luar negeri melainkan dilakukan oleh tangan dingin Dr. Tompi. Siapa sangka bentuk hidung yang selama ini jadi ikon yang melekat pada dirinya dan menjadi lumbung jalan rezekinya, kini dirubah secara total dari bentuknya yang mungil minimalis
menjadi bentuk yang maksimalis, di mana hidung Rina lebih bervolume dan terlihat mancung yang sama sekali menyamarkan hidungnya terdahulu. Jadi gini, rinoplasti, operasi hidung itu bahasa medisnya rinoplasti. Rinoplasti itu ada dua, ada rinoplasti estetik, ada rinoplasti fungsional. Kalau rinoplasti estetik, memang pasien datang biasanya mengerjakan prosedur untuk memperbaiki bentuk atau tampilan hidung sesuai dengan value estetik yang dianut. Oh dok, saya nggak suka hidungnya terlalu bangir, saya nggak suka terlalu gendut gitu. Saya pengen lebih ramping, pengen hidungnya lebih panjang, lebih mancung. Nah itu estetik. Buat benar-benar pleasant, buat menyenangkan hati, nyenengin yang baca, nyenengin waktu ngaca. Desember 2019 menjadi titik paling pilu bagi Vidi Aldiano sejak divonis mengidap kanker ginjal. Nyaris 7 tahun Vidi berjuang melawan kanker. Di balik ketegaran dan canda tawanya, Vidi menyimpan rasa putus asa. Bahkan di tahun 2025, Vidi memutuskan untuk menyudahi kemoterapi karena khawatir bakal berefek pada beberapa sel di dalam tubuhnya. Ya walaupun teman-teman mungkin lihat gue orangnya hahaha segala macem, to be honest it's not always hahaha di dalam sini gitu. Jadi 2025 ini ada kemungkinan gue juga udah harus stop kemo gue karena it's been too long, dan kalaupun gue lanjutkan mungkin akan ada side effects yang lebih parah di badan gue. Jadi itu salah satu yang bikin gue kepikiran juga. Tak mudah menjalani hidup sebagai pejuang kanker, namun Vidi tetap membuat orang terhibur. Bertemu dengan fans dan membahagiakan orang lain menjadi salah satu obat Vidi untuk menangkal rasa sakit. Jadi ini dia cara saya untuk nggak stres dan supaya saya tidak susah rasanya gitu. Karena jujur mereka-mereka ini yang bikin saya ringan gitu hidup. Di tengah kondisi sakitnya, Vidi masih bisa menularkan energi positif bagi para sahabat. Momen yang paling kentara ketika ia menjadi salah satu juri The Voice Indonesia disandingkan oleh Nino Kayam. Kehadiran Vidi menjadi warna dan juga energi baru di ajang pencarian bakat tersebut. Dan yang paling menarik adalah ketika Vidi mencoba merasakan deg-degannya menjadi peserta lewat blind auditions dari mulai melewati lorong hingga tampil di atas panggung. Dan yang paling menegangkan buat Vidi adalah ketika Nino memilih memutar kursinya di detik-detik akhir. Kondisi fisik Vidi kian memburuk, maka Vidi memutuskan untuk rehat dari semua industri hiburan, salah satunya mengakhiri siniarnya bersama Deddy Corbuzier. Bahkan Deddy tak bakal melanjutkan podcastnya alias dikubur bersama Vidi karena pelantun nuansa bening itu tak tergantikan oleh siapapun. Di tengah popularitas dan segudang pundi-pundi rupiah yang direngkuh, Vidi sempat mengeluh lantaran semua hartanya itu tak mampu menyembuhkan sakitnya. Di saat terpuruk itulah, Vidi mendapatkan nilai-nilai spiritual yang membuat Vidi semakin dekat dengan Tuhan. Dan yang tak kalah mencuri perhatian adalah ketika Vidi dengan kondisi tubuhnya yang kurus, didampingi ibunda tercinta menjalani terapi di sebuah tempat. Dalam kondisi ringkihnya itu, Vidi masih tetap menghibur dengan menyanyi viral, "Ya Allah sayangi Bilqis" dengan nafasnya yang tersengal-sengal. Ya Allah lindungi Bilqis, Ya Allah sehatkan Bilqis, Ya Allah jaga Bilqis, Ya Allah sayangi Bilqis. Amin.